Oke teman-teman, ini sudah terangkat ya. Kita lihat sama-sama dalamannya seperti apa. Saya juga belum tahu dikarenakan kabel baru sekarang untuk tipe laptop ini. Baik, mari kita lihat sama-sama dalamannya seperti apa. Mudah-mudahan bisa menjadi informasi, bisa menjadi edukasi, dan bisa menjadi referensi buat teman-teman semuanya di mana saja berada. Baik, kita lihat sama-sama. Kita lihat dalamannya seperti apa. Bismillahirrahmanirrahim. Initiating system 1. System 1 loaded. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Berjumpa kembali teman-teman bersama kami Alfa Romeo November Alfa Zulu atau Arnas, yang masih tetap dari seputaran kota Banjar Patroman, Jawa Barat, Indonesia. Kami ucapkan salam sejahtera buat teman-teman di mana saja berada. Dan bagi teman-teman kami ucapkan selamat datang back to my channel friend, thank you. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe ke channel YouTube kami, silahkan di subscribe saja. Insya Allah konten-konten yang bermanfaat. Dan bagi teman-teman yang di luar negeri, silahkan di channel ini kami sudah menyediakan kurang lebih sekitar 18 bahasa ya. Sekitar 18 bahasa, 18 subtitle sudah kami sediakan. Silahkan bagi teman-teman yang dari luar negeri untuk mengaktifkan subtitlenya, supaya apa yang kami ucapkan, apa yang kami bicarakan, apa yang kami jelaskan, teman-teman yang dari luar negeri juga bisa mengerti, bisa paham dengan apa yang kami katakan. Begitu teman-teman, oke? Baik teman-teman, kita kembali lagi ke laptop. Pada hari ini project kita bisa dilihat di hadapan saya ada satu buah laptop Dell. Bisa dilihat teman-teman, laptop Dell dengan layar cukup lebar, ini 15,6 in ya kalau tidak salah, ini seperti ini dengan laptop yang sangat lebar ya, 15 in lebih, ini 15,6, karena kebanyakan kan biasanya rata-rata untuk laptop itu kan 14 in ya, tapi kalau untuk ini sendiri lebih dari 15 in. Kita coba lihat di bagian bawahnya. Ini tipenya berapa, kita lihat tipenya berapa. Untuk bagian bawahnya seperti ini teman-teman, ini seperti ini, Inspiron 15 ya, Inspiron 15. Coba kita balikan lagi seperti ini, di sininya seperti apa. Nah ini bisa dilihat ya, ini tipenya dengan merek Dell. Coba saya fokuskan. Nah ini Dell Inspiron 15 3000 series ya, bisa dilihat ya. Nah ini tipenya, dia sudah mengusung Core i3 untuk prosesornya. Di bagian atasnya seperti ini. Kita akan melakukan unboxing atau bongkar total. Saya tutup lagi biar bisa menjadi ilmu, biar bisa menjadi edukasi, dan bisa menjadi referensi buat teman-teman di mana saja berada ketika suatu saat ingin membongkar laptop dengan tipe atau merek sejenis. Tinggal diikuti saja tutorialnya dengan baik-baik dan teliti, tidak boleh terburu-buru. Alat yang akan saya gunakan seperti biasa, saya mempergunakan ini teman-teman, satu buah obeng plus ya, obeng plus, dikarenakan ini baut yang biasa ya, tidak seperti yang sebelumnya yang baut bintang ya. Terus dua buah pinset seperti ini. Cukup 3 buah alat untuk membongkar total keseluruhan laptopnya. Oke, saya simpan sebelah kanan. Ini cukup lumayan banyak juga bautnya. Di bagian bawah ada 4, di tengah ada 3, 4 ya, sama 4 nih, 4 berarti 8 tambah 2 ini 10. Ini bagian seperti ini, ada 10 baut. Hal pertama kita melepaskan dulu baterainya. Untuk melepaskan baterai ini baterainya teman-teman nih, ini baterainya, coba saya dekatkan seperti ini baterainya. Ini ada penguncinya ya, ini ada penguncinya, tinggal digeser saja ke sebelah kanan, secara otomatis baterainya akan terangkat atau terlepas. Ini seperti ini baterainya teman-teman ya. Ini baterainya saya simpan sebelah kiri. Biasanya di bawah baterai itu ada baut ya, betul sekali teman-teman. Coba saya geserkan ya. Ini di bawah ini ada baut juga nih, ada satu ya, bisa dilihat. Ini nanti kita lepaskan untuk baut ini.
Ini ternyata di sini ada satu yang ada bautnya ya. Ini enggak ada kosong. Oke baik teman-teman, supaya tidak terlalu panjang durasi untuk videonya, kita langsung saja melakukan unboxing atau bongkar total keseluruhan laptop Dell Inspiron 3000 ini ya, saya tidak salah tadi. Saya akan percepat nanti ketika proses pengeditan, tepat di bagian membongkar atau melepas baut-baut ini. Baik, kita mulai dari sebelah kiri. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, sepertinya untuk baut sebelah bawah sudah semuanya terlepas ya. Hal pertama kita akan melepaskan ini di PD room. Ini tadi bautnya sudah selepas ya. Di sini ini baut di PD room, kita lepaskan saja pelan-pelan, pakai perasaan, tidak perlu terburu-buru biar tidak merusak unit. Begitu teman-teman, ini lumayan alot juga ya untuk bautnya. Coba saya ini sepertinya harus dari dalam, nanti aja teman-teman. Selanjutnya adalah kita putarkan untuk laptopnya, karena di bagian bawah keyboard ini teman-teman, keyboard ini biasanya ada bautnya, jadi kita harus melepaskan keyboard ini dulu, karena di bawah keyboard ini ada baut, biasanya seperti itu untuk menahan ini teman-teman, seperti itu biasanya. Dan untuk melepaskan keyboard ini ada beberapa pengunci, di atas itu ada 4 ya. Jadi di atas ini ada pengunci 4 biji teman-teman, 4 buah pengunci. Jadi kita harus tekan ini penguncinya, dilepaskan di sebelah sini nih. Bisa dilihat ya teman-teman. Coba saya fokuskan biar bisa jadi ilmu. Nah ini tinggal ditekan saja. Ini udah terlepas. Nah, udah semuanya ini bautnya terlepas. Saya lepaskan seperti ini. Jadi ketika teman-teman mau mengganti keyboard ya seperti ini caranya ya. Ini di bawah ini ada fleksibel, bisa dilihat ini fleksibel ke keyboard, dilepaskan saja untuk fleksibelnya. Nah seperti ini adalah keyboardnya, saya lepaskan. Selanjutnya bisa dilihat teman-teman ya, coba saya dekatkan biar bisa menjadi ilmu. Nah, ini ada beberapa baut di sini teman-teman, seperti yang saya bilang di awal tadi, bahwasanya di bawah keyboard pasti ada bautnya. Ternyata betul kan, walaupun saya belum pernah membongkar yang ini, tapi ini bisa dilihat, ini ada baut, ini baut nih, ini juga baut, ada ini juga ada nih, ada 4 ya, 5 ya, ada 5 baut nih. Nah, bisa dilihat saya lepaskan untuk bautnya, saya menggunakan obeng Bapak, sama aja. Oke, setelah bautnya terlepas semuanya dari atas, ini jangan lupa untuk soketnya dilepas teman-teman. Ini kabel-kabel ininya ya, kabel dari soketnya nih, ini kan ada soketnya ya, ini bisa dilihat soketnya nih, ini juga soketnya juga ada. Ini ada 3 buah kabel fleksibel, tinggal diangkat pakai ini ya, bisa dilihat cara untuk melepaskan soketnya. Nah ini penguncinya dilepas, nah tinggal diangkat, nah seperti ini, bisa lihat kan ya. Oke, yang ini juga sama, tinggal dibuka pengunci soketnya, lalu dilepaskan pakai ini juga bisa nih, seperti ini. Nah ini kan sudah lihat, ini juga sama, ini juga tinggal dilepaskan saja, lalu diangkat seperti ini. Kelihatan ya, ini sangat jelas, saya pelan-pelan untuk mempraktekannya. Oke, selanjutnya setelah ini soketnya terlepas semuanya, tiga-tiganya, dan baut-bautnya sudah terlepas semuanya, kita balikan, kita tutup dulu laptopnya, langsung diputar balik di bagian bawah lagi kepada teman-teman ke bawah. Nah selanjutnya adalah kita melepaskan di PD room ini teman-teman, ini di PD room ya, tadi kita sempat di awal belum sempat. Ini kita lepaskan di PD roomnya, sarannya ini ada di sebelah sini teman-teman nih, ini ada sebelah sini, bisa dilihat, tinggal didorong keluar untuk di PD roomnya pelan-pelan seperti. Nah secara otomatis, karena di bawah di PD room ini biasanya ada baut, kita tidak bisa membongkar ini kalau ini belum dilepas, karena di bawahnya baut. Coba kita lihat, coba kita tarik untuk di PD roomnya, ini di PD roomnya ya, saya lepaskan. Nah ini betul sekali kan, di bawahnya ada bautnya, ada baut, ada 3
3 baut bisa dilihat nih. Jadi kita lepaskan untuk baut-baut ini teman-teman. Nah ini ada bautnya ya, kita lepaskan. Kecil sekali nih bautnya, bisa dilihat nih. Nah kecil sekali bautnya teman-teman, hati-hati hilang ya. Nanti kalau hilang tidak bisa dipasangkan lagi nih karena kecil, bisa dilihat nih teman-teman, bautnya kecil sekali. Ini ada 3 buah baut di sini ya. Nih. Oke, setelah semuanya sudah selesai, untuk bautnya dilepaskan, kita mempergunakan pinset teman-teman. Ini pinsetnya sudah saya persiapkan seperti ini. Dicongkel saja untuk kanan kirinya. Ini, seperti ini. Karena tadi kan kita bautnya sudah saya lepaskan ya untuk bautnya. Oke, ini sepertinya cukup sulit juga ini. Coba seperti ini. Sebelah kanan juga sama. Ini memang cukup sulit juga ya. Ini baut terangkat sebagian teman-teman. Karena di sini masih ada baut, tidak ada, berarti ada pengunci yang belum terbuka ya teman-teman. Coba saya congkel pakai obeng min. Oke, udah semuanya. Oke teman-teman, ini sudah terangkat ya. Kita lihat sama-sama dalamannya seperti apa. Saya juga belum tahu dikarenakan kan baru buka sekarang untuk tipe laptop ini. Baik, mari kita lihat sama-sama dalamannya seperti apa. Mudah-mudahan bisa menjadi informasi, bisa menjadi edukasi, dan bisa menjadi referensi buat teman-teman semuanya di mana saja berada. Baik, kita lihat sama-sama. Kita lihat dalamannya seperti apa. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti ini teman-teman untuk dalamannya. Laptop Dell Inspiron 3000 ya, kalau tidak salah tadi kita lihat di awal. Nah bisa dilihat untuk dalamannya, laptop yang lumayan lebar 15,6 in ya. Nah bisa dilihat ini dia masih mempergunakan harddisk ya teman-teman, mempergunakan harddisk dengan kapasitas biasanya sih 500 GB biasanya begitu teman-teman. Ini adalah RAM-nya, bawaan pabriknya. Ini masih tersedia, masih 1 slot kosong dengan DDR3L. Bisa lihat teman-teman, hati-hati ketika teman-teman mau upgrade laptop ya. Ada DDR3 biasa, ada DDR3L. Ini yang L ya, jadi ketika mau upgrade harus yang L lagi. Bisa dilihat online DDR3L ya kan, bisa dilihat ya tulisannya ada. Ini bawaan pabriknya, coba kita putarkan. Nah, ini baterai CMOS-nya, ini RAM-nya, ini prosesor di bawahnya teman-teman. Dan ini adalah kipasnya atau cooling fan ya. Ini seperti ini. Ini dengan layar 16 in ya, 16 in. Ini webcam cardnya kecil sekali. Ini tidak seperti webcam card biasa teman-teman ya. Seperti ini. Tapi coba kita lihat untuk RAM-nya, cara melepas RAM atau membongkar RAM bila mana suatu saat teman-teman ingin upgrade laptop ini atau tipe ini ke SSD umpamanya. Jadi cara membukanya seperti ini saya praktekkan ya biar bisa jadi ilmu. Ini ada 2 buah baut, ini dilepas dulu bautnya. Sekalian pengen lihat ini bawaan pabriknya berapa giga ini. Walaupun saya sudah bisa menebaknya mungkin 500 giga ya. Ini ada bautnya, saya lepaskan. Jangan lupa setelah melepaskan baut ini soketnya ya, ada soketnya. Ini dilepaskan dulu. Soalnya kalau nanti dipaksa diangkat bisa, khawatirnya bisa pecah gitu, bisa sobek gitu teman-teman. Nah ini bisa lepaskan untuk kabel fleksibel ke harddisk. Coba kita lihat harddisknya berapa giga. Ini sudah diangkat ya. Dengan merek Toshiba untuk harddisknya bisa dilihat teman-teman. Bisa dilihat ya. Harddisknya bisa dilihat
ini berkapasitas 500 GB. Ini bisa dilihat ya, seperti yang sudah saya tebak sebelumnya, ini pasti 500 GB nih, seperti ini. Ini harddisknya merek Toshiba. Oke teman-teman, mungkin itu saja ya, dikarenakan ini cukup sih. Kalau udah sampai sini gampang, ini baunya tinggal dilepas, diangkat saja, gampang ya. Untuk membersihkan kipas tinggal di ini aja, pakai kuas kecil ya yang halus. Dan untuk mengganti pasta porselnya tinggal diangkat saja untuk bautnya. Mudah kalau udah terbongkar seperti ini. Mungkin itu saja yang bisa kami persembahkan pada kesempatan hari ini buat teman-teman semuanya. Semoga bisa menjadi ilmu, bisa menjadi referensi dan juga edukasi buat teman-teman di mana saja berada. Dan tidak lupa bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel YouTube kami dan belum subscribe ke channel YouTube kami, silahkan di subscribe saja. Insya Allah konten-konten yang ada di channel ini bermanfaat buat teman-teman di mana saja berada. Itu saja yang kami persembahkan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami dari Alfa Romeo November Alpha Zulu dari Kota Banjar Patroman, Jawa Barat, Indonesia mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dadah.